Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan Bapak Saudara, malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Oke, kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Kita masih bicara tentang intuisi dan persekutuan, ya. Nah, saya mereview sedikit. Kemarin sudah kita bahas, ya. Seperti halnya kita mengenal tentang kemah pertemuan atau bait suci yang dibuat itu ada 3 tempat, ya. Halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Begitu juga manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Atau tubuh, jiwa, dan roh. Nah, gambarannya, tubuh manusia itu ibaratnya seperti halaman. Jiwa manusia itu ibaratnya seperti ruang kudus. Di mana ada 3 perkakas di situ. Ada pelita atau menorah atau kaki dian. Nah, di situ ada juga meja roti, di mana di atasnya ada 12 roti yang mewakili, ya, 12 suku Israel. Lalu ada 1 perkakas lagi, yaitu Mezbah dupa, di mana di situ bau harum, ya, mas kemenyan mur yang dupa harum di hadapan Tuhan. Lalu ada 1 bagian lagi yang namanya ruang maha kudus. Itu adalah roh manusia. Di tempat ruang maha kudus itu hanya ada 1 perkakas, ya, namanya tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian itu adalah 1 bentuk, gitu, di mana lambang kehadiran Allah hadir di situ. Lalu di atas tabut itu ada 2 kerub yang saling bersentuhan. Itulah yang disebut persekutuan. Setelah terjadi persekutuan, dari bawahnya 2 kerub itu yang bersentuhan itu, di situ akan ada suara Allah berfirman dari situ. Itulah yang disebut intuisi atau suara Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, jadi yang kita bahas di sesi pertama adalah tentang hal seperti itu. Jadi kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan, saya yakin hal mendengar suara Tuhan itu bukan hal yang sukar. Tuhan pasti berbicara. Kenapa? Anda telah terhubung, Anda telah terkonek dengan Tuhan. Amin. Nah, banyak orang Kristen kadang-kadang dia sudah ditebus oleh Tuhan, tapi lupa bersekutu dengan Tuhan. Kalau datang kepada Tuhan hanya komplain. Tuhan, lihat keberadaan hambamu ini, tolonglah Tuhan ini dan itu dan sebagainya. Persekutuan dengan Tuhan bukan berbicara tentang kebutuhan, ya, keadaan kondisi Anda. Tapi merupakan bentuk ekspresi Anda mau ketemu, mau menyatu dengan Tuhan. Bukan Tuhan dipaksa untuk ngerti tentang Anda, tapi Anda mau datang kepada Tuhan dengan tekad, aku mau ngerti Tuhan. Ketika engkau membuka bejana hati Anda begitu luas karena Anda ingin ngerti tentang Tuhan, Tuhan akan isi banyak hal. Bahkan banyak revelation, pewahyuan yang akan diberikan kepada Anda. Karena niat Anda datang kepada Tuhan itu adalah mau pengen tahu. Amin. Bukan Tuhan yang disodori tentang apa yang terjadi dalam hidup Anda. Anda mau tahu Tuhan itu mau apa, ya? Tuhan ingin apa? Coba nanti saudara, ubah gaya hidup Anda. Sekarang kita mulai belajar. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ambil waktu. Persekutuan dengan Tuhan tuh. Nanti kalau Anda sudah terkonek dengan Tuhan, ku terhubung denganmu. Wah, selalu melekat di hatimu. Nah, ketika Anda sudah terkonek, terhubung dengan Tuhan,
dan Anda ngalami Tuhan dalam hidup Anda, 1 jam nggak cukup. Anda pengennya lama-lama parkir di hadirat Tuhan. Amin. Sehingga parkir di hadirat Tuhan itu adalah merupakan kesukaan Anda. Orang-orang yang sudah pola hidupnya ingin bersekutu dengan Tuhan, kalau ditanya hobinya apa? Bukan tenis, bukan padel. Hobinya bukan itu. Tapi hobinya sekarang baru. Ya, kalau nggak percaya tanya Bu Maria Oli. Wis, ya. Hobinya beda sekarang. Hobinya apa, Bu? Parkir di hadirat Tuhan. Keren. Parkir di hadirat Tuhan. Menyempatkan diri, memberi waktu untuk Tuhan. Amin. Yuk semuanya ya, mulai membuat sebuah komitmen dengan Tuhan. Nah, saudara, ini adalah tingkat perjuangan kedua. Saudara, kenapa kita harus bersekutu dengan Tuhan? Karena ketika, ketika Anda mulai bertobat, Anda berjuang, ya, melawan keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu agar hidup menurut jalan Tuhan. Kemudian pada tingkat kedua, ini ya, Anda harus belajar lebih lanjut untuk berjuang melawan suara hati sendiri untuk mau mendengar dan menurut suara hati Roh Kudus. Amin. Kenapa? Nah, karena Ia berkenan memakai Anda untuk memberitahu hal-hal rahasia dalam hati Allah. Dan itu ya hanya dapat diperoleh melalui pernyataan Roh Kudus untuk diberitakan tidak saja kepada manusia, tetapi juga kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Nah, saudara, jadi kita lihat di sini. Dia mau memberitahu banyak hal rahasia yang ada di dalam hatinya Allah. Dan itu hanya dapat diperoleh melalui revelation, pernyataan dari Roh Kudus. Ya, untuk apa? Untuk Anda bisa memberitakan itu juga bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Saudara, kelihatannya terlalu berlebihan ya. Sekalipun Anda pernah memahami semua rahasia yang dipercayakan Allah kepada Paulus, mungkin Anda sekolah Alkitab sampai mencapai gelar doktor sekalipun, Anda belum dapat dikatakan telah mengetahui semua rahasia hatinya Allah. Saudara, saya tidak melarang orang sekolah akademis sampai gelar doktor dan sebagainya. Itu menunjang, ya, memberitahu banyak hal, membuat Anda tahu. Tapi saudara, setelah itu Anda jangan lupakan, itu bukan modal dalam pelayanan kita. Modal pelayanan Anda adalah keterbukaan hati Anda untuk diisi, sehingga Anda mendapatkan instruksi dari Roh Kudus, dan semua yang Anda lakukan itu dasarnya cuma satu. Tuhan yang suruh. Ide gagasannya Tuhan. Betul? Jadi konsep prinsip kita ini, semua segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ide gagasannya bukan karena Anda pengen atau kebutuhan Anda. Tapi Tuhan mau apa? Amin. Itu yang sering saya lakukan. Ketika saya mendapatkan job pelayanan gitu, saya tanya, Tuhan, Engkau mau apa dengan persekutuan ini? Itu yang pertama kali saya ucapkan. Tuhan, Engkau mau apa? Walaupun mungkin ada tema yang diberikan dan sebagainya, itu bukan masalah. Tuhan bisa pakai segala hal, ya. Itu hanya sarana untuk berinteraksinya saja. Tapi isi hati dan maksud Tuhan akan dinyatakan di dalam kelompok itu atau orang yang Anda jumpai nantinya.
Yuk kita lihat satu ayat lebih dahulu. Dari 1 Petrus pasal 2. Ayat 11 sampai ayat 12. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari, perhatikan, keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Saudara, keinginan itu bukan hanya sebuah pikiran. Karena pikiran itu di alam roh adalah sebuah materi. Pikiran itu adalah materi. Jadi keinginanmu itu kalau muncul di dalam pikiranmu, itu di alam roh, di dalam rohmu, di ruang maha kudusmu itu ibaratnya seperti sebuah suara. Betul? Tapi nggak diucapkan secara verbal. Orang pingin itu kan ada ya, ada maksudnya, amin. Umpama nih, saya pingin ke Puri Mall, ya, tapi saya nggak ngomong. Keinginan itu ada nggak? Ada. Saya mikir nggak? Mikir. Ya, ada nggak dorongan membuat saya pengen buka pintu, lalu ambil kunci mobil, lalu mau berangkat ke Puri Mall? Ada. Padahal nggak ada yang nyuruh. Dari mana dorongannya itu? Dari yang muncul dari pikiran kita. Nah, tadi dikatakan, jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang melawan, yang berjuang melawan jiwa. Ya, melawan jiwa Anda. Lalu milikilah cara hidup yang baik. Nah, saudara, coba mulai belajar menepis banyak hal keinginan-keinginan yang sumbernya hanya dari daging, yang hanya sekedar memuaskan jiwa Anda. Kalau Anda pergi ke mall, lalu Anda melihat banyak hal di sana, yang puas apa? Bukan rohmu, yang puas jiwamu. Amin. Kenapa? Matamu diisi. Anda sedang memuaskan keinginan mata. Lihat kulkas, lihat apa saja yang ada di sana. Udah nggak ya? Mata itu walaupun modelnya macam-macam, ada yang belok gitu ya, ada yang sipit kayak mie tok gitu ya. Nah, wis. Tapi saudara, walaupun sempit kayak mie gitu, melek aja nggak kelihatan gitu ya. Tapi itu kulkas bisa masuk ke dalamnya loh. Betul nggak loh? Apa aja bisa masuk ke dalamnya. Nah, jadi pintu keinginan itu sebenarnya kalau dibiarkan terus, pintunya akan terbuka dari mata. Jadi ada keinginan mata, ya, salah satunya yang memuaskan sekedar jiwa kita. Tapi keinginan rohmu itu cuma satu. Karena manusia itu diciptakan awalnya adalah sebagai makhluk yang bergantung dengan Tuhan. Jadi awalnya ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu adalah makhluk yang hanya bergantung dengan Tuhan. Kalau toh dia bisa melakukan ini dan itu, nah kemampuannya itu hanya merealisasikan apa yang Tuhan perintahkan, tugaskan kepada orang tersebut. Nah saudara, Paulus menulis di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 8 sampai 11. Perhatikan saudara, apa yang terjadi dengan seorang namanya Paulus ini. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah apa?
diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, Anda tahu, Tuhan mempercayakan tugas yang luar biasa. Tugas memberitakan rahasia Allah yang berabad-abad itu tidak pernah didelegasikan atau ditugaskan, diberikan kepada malaikat. Rahasia pemberitaan Injil itu nggak pernah ditugaskan kepada malaikat. Jadi jangan pernah Anda nyuruh malaikat untuk memberitakan Injil. Ya, yang ditugaskan itu manusia. Anda. Nah, Anda harus tahu beritanya apa. Tangkap dulu. Bagaimana Anda bisa menangkap? Anda harus punya persekutuan, relationship dengan Tuhan. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah relationship, hubungan. Ketika engkau punya hubungan dengan Allah, dulu yang engkau disebut mati alias disconnection, putus hubungan dengan Allah, sekarang engkau boleh hidup. Hidup itu artinya terkonek kembali dengan Allah. Ketika engkau terkonek dengan Allah, banyak hal, rahasia-rahasia Allah, bahkan yang berabad-abad itu, yang tersembunyi itu, dipercayakan kepada kita. Untuk apa? Supaya kita memberitakan baik kepada manusia, juga kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Ini yang jarang dibahas. Kalau memberitakan rahasia Allah kepada manusia, semua ngomong. Tapi memberitakan rahasia Allah berbagai ragam hikmat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, banyak yang masih blunder. Maksudnya apa? Saudara, pemerintah-pemerintah di surga. Surga di sini pakai kata heavenly places. Tempat-tempat di alam roh. Ada makhluk-makhluk roh yang belum pernah mendengar tentang rahasia Allah yang berabad-abad itu. Pak Gideon pernah nggak menyampaikannya? Pernah. Kapan itu? Ketika saya melayani orang, lalu ada roh yang manifestasi di dalam diri orang itu. Saya beritakan berbagai ragam hikmat Allah itu kepada roh-roh itu. Lalu saya dikenal sebagai penginjil alam roh. Saya nggak alergi, saya nggak risih. Diberi gelar seperti itu juga nggak apa-apa. Ada teman saya ngeledek saya gini, bro, ya, nginjil sama manusia lebih enak daripada sama di alam roh dengan makhluk roh. Kenapa? Kalau sama manusia dapat amplop. Tapi kalau menginjil di alam roh dapatnya apa? Lalu saya bilang ini, kamu itu hamba matre. Pikirannya hanya amplop saja, amplop saja. Nggak heran, tiap hari lagunya cuma satu. Amplopnya, amplopnya. Kurang tebel manyun. Nggak mau balik lagi. Gitu loh. Saudara, ya, melayani itu anugerah, amin. Melayani siapa saja yang ditugaskan oleh Allah. Upahmu besar di surga. Saya kadang-kadang sudah tandingan, saya kadang-kadang bilang sama teman-teman saya, yuk nanti di surga,
Siapa yang upahnya paling besar? Saya berani ya bertaruh. Saya akan lebih besar dari Anda. Karena apa? Kalau Anda sudah menerima upah di bumi, ya upahmu yang di bumi itu. Kalau Anda nggak menerima upah di bumi, upahmu tersimpan di surga. Amin. Dan itu bisa Anda tuker cek nanti ketika Anda di surga. Amin. Mulai belajar, saudara. Oke? Nah, saudara, jadi ini tugas. Kenapa kita harus memberitakannya? Dan rahasia itu kenapa dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara? Alasannya cuma satu. Karena Tuhan ingin dikenal. Allah yang berdiam di tempat yang tak terhampiri, yang pikirannya jauh seperti langit dan bumi dengan pikiran kita, ingin memberitahukan seluruh isi hatinya kepada kita. Dia mau dikenal. Kenapa harus diberitakan? Kenapa idenya harus dari Tuhan? Karena manusia itu pada dasarnya nggak ada rasa keinginan untuk kenal Tuhan. Betul? Nggak ada. Malah pengen dikenal. Untuk mengenal Tuhan nanti, Tuhan ingin dikenal. Orang yang kenal Tuhannya, mereka akan hidup selaras dengan hatinya Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, untuk ini, Ia mengirimkan anaknya turun ke dunia, menebus dosa manusia, lalu memberitakan rencananya melalui pemberitaan Injil. Dan bila seseorang membuka hati baginya, ia akan masuk ke dalam hati orang itu, membawa Roh Kudus yang melahirkan roh yang sudah mati menjadi baru, sehingga hidup lagi, mampu mendengar suaranya. Lalu ia melalui ilham roh berbicara ke dalam hati orang percaya itu dan menerangkan segala sesuatu yang ada di dalam hati Allah. Sekali lagi ya. Jadi Roh Kudus akan melahirkan roh yang sudah mati menjadi baru sehingga hidup lagi, sehingga mampu mendengar suaranya. Lalu Allah melalui ilham roh berbicara ke dalam hati orang percaya itu dan menerangkan segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Roh orang percaya itu sekarang hidup, dapat berkomunikasi dengan Allah, sehingga hal-hal yang tadinya gelap bagi pengertian manusia sekarang menjadi terang. Amin. Saudara, orang yang nggak pernah bersekutu dengan Allah, nggak pernah mengerti maksudnya Tuhan. Baca firman juga begitu. Hanya logos pengetahuan, oh ada ini toh, oh ada itu toh. Tapi nggak pernah menjadi rema di dalam dirinya. Tuhan nggak pernah berbicara secara pribadi, secara personal kepada orang itu. Sehingga orang-orang muda seperti ini akan terus ngerecoin teman-temannya yang lainnya yang telah banyak mendengar suara Tuhan. Tolong dong, kalau ketemu Tuhan tanyain, apa yang Tuhan inginkan untuk saya? Saudara, kalau saya mungkin ngikutin orderan itu, saudara, wah saudara, gak henti-hentinya. Tapi setiap orang yang datang minta atau sedang konseling dengan saya, lalu kurang lebihnya, ya, lalu bilang, tolong Pak Gideon, tanyain ke Tuhan. Oh, saya didik, saudara. Karena saya seorang pengajar, saya harus mendewasakan, saya harus mendidik orang itu. Gak bisa gitu. Kamu harus bisa dengar sendiri dengan Tuhan. Saya bantu, sampai kamu bisa dengar suara Tuhan. Ada yang mau, ada yang gak mau. Sehingga dia pindah ke hamba Tuhan yang lain. Ya gak masalah bagi saya. Saya mendewasakan Anda. Ada PR yang harus kamu kerjakan.
Ambil waktu, bersekutu dengan Tuhan. Tangkap isi hatinya Tuhan. Ya, nah saudara, ketika seseorang menerima Tuhan Yesus, dia menerima terang, betul? Karena terang yang sesungguhnya telah datang ke dunia. Yang dimaksud siapa? Yesus. Kalau terang itu datang, kalau terang itu muncul, kalau terang itu ada satu hukum di alam roh. Ketika terang itu menyala, kegelapan harus menyingkir. Tuh. Yang tadinya nggak kelihatan, yang tadinya tidak tahu, yang tadinya tidak mengerti, ketika seseorang menerima Yesus, ada terang di dalam dirinya, mereka jadi ngerti. Mereka jadi tahu. Amin. Kenapa? Coba saudara, Anda ada di dalam satu ruangan yang gelap. Anda nggak akan bisa mendeteksi benda-benda apa yang ada di dalam ruangan itu. Tapi ketika Anda menyalakan lampunya, ceklek, lampunya menyala, Anda bisa melihat apa saja yang ada di dalam ruangan itu. Sehingga Anda bisa ngomong kepada orang lain tentang apa saja yang ada di dalam ruangan itu, karena Anda telah melihatnya. Amin. Bukan mengira-ngira. Anda melihatnya, ada ini, ada itu, dan sebagainya. Sehingga Anda bisa memberitahu orang-orang yang belum hidup dalam terang itu tentang sesuatu yang telah disediakan oleh Allah yang belum dilihat oleh mereka. Amin. Nah, saudara, bisa dikatakan begini. Yesus adalah pelita Allah bagi manusia yang tinggal di dalam kegelapan. Tak ada rahasia yang tak akan dibukakan. Ia ingin menjadikan Anda seorang yang amat mengenal Dia, agar Anda boleh menceritakan segala sesuatu tentang Dia seperti yang Ia sendiri nyatakan kepada Anda. Bukan seperti yang orang pikir tentang Dia. Ia ingin menjadikan Anda seorang juru bicara pribadinya. Wow, keren. Amin. Yesus pelita yang tinggal dalam kegelapan. Sehingga semuanya terbuka. Luar biasa, saudara. Supaya Anda tahu. Dan Anda boleh menceritakan kepada banyak orang. Bukan seperti cerita orang yang hanya berpikir tentang Tuhan. Banyak orang kadang-kadang mencoba menginterpretasi. Tuhan itu menurut pikiran saya adalah, ya, Tuhan itu bukan untuk dipikirkan. Kalau Anda mau mikir tentang Tuhan, Anda nggak pernah bisa mengenal Tuhan. Kenapa? Pikiranmu terbatas. Cara mengenal Tuhan adalah dengan hati. Amin. Bukan dengan pikiran. Buka hatimu, izinkan Dia masuk. Lalu ketika Dia masuk, Dia ada di dalam hatimu, Dia menerangi hatimu. Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus supaya ya terang itu menerangi mata hati mereka, supaya mereka mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam Allah. Seseorang nggak bisa mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalamnya kalau tidak diterangi. Nah, sekarang minta Roh Kudus terangi mata hatiku. Singkapkan semua yang terselubung. Amin. Disingkapkan. Sehingga engkau tidak mengira-ngira lagi, tidak berpikir-pikir lagi, tapi mataku sekarang telah melihat.
Betul? Aku tahu. Orang yang ngomong aku tahu sama mungkin ya, kira-kira lebih mantap mana? Lebih mantap yang ngomong, aku ngerti, aku tahu sekarang, betul? Saudara, Ayub, nah lihat ya, Ayub itu kan orang yang saleh. Ketika menghadapi bencana ini dan itu dan sebagainya, ternyata kesalehan belum tentu, ya, belum tentu membuat orang itu bisa kenal Tuhan. Sehingga dia mencoba untuk menginterpretasi Tuhan. Kata orang apa, kata dirinya apa. Nggak tahu tentang rencana Allah dalam dirinya. Sehingga ngomongannya kayak orang ngawur semuanya. Sampai Tuhan itu keki. Panggil sama Allah. Di dalam badai Allah berbicara. Ayo, masuk dalam sidangku. Berdirilah sebagai laki-laki. Ketemu Tuhan. Melihat Tuhan. Ngalami Tuhan. Ayub pasal 42. Dia bilang begini. Dulu kata orang, aku mengenal dia. Sekarang mataku sendiri melihat penebusku itu hidup. Amin. Sampai ngalami seperti itu. Ketika diterangi mata hatimu, engkau bisa kenal, engkau bisa berkata dengan yakin seperti Ayub. Aku tahu, penebusku hidup. Bukan kata orang, bukan kata Pak Gideon, bukan kata Pak Pendeta. Kata siapa? Kataku. Kenapa engkau begitu yakin? Karena aku sendiri telah melihat, aku sendiri menyaksikannya, aku sendiri mendapatkan peneguhannya. Amin. Persekutuan dengan Tuhan itu dampaknya luar biasa. Ya, ayo coba mulai belajar. Tuhan akan datang memberitahukan banyak hal kepada Anda, lalu Anda dipercayakan untuk jadi jubirnya Allah, juru bicaranya Allah. Memang awalnya Anda memberitahu banyak orang yang tidak tahu. Sampai akhirnya Anda membimbing orang yang tidak tahu itu supaya mengalami Tuhan dalam hidupnya. Sehingga banyak orang yang tahu tentang Tuhan. Amin. Saya harap Bapak Saudara yang ikut kelas pemuridan ini, Anda bukan hanya sekedar mendapat informasi dari pelajaran pemuridan. Wah, bagus tadi. Pelajarannya bagus. Lalu Anda sebar linknya. Kasih tahu, dengar ya, dengar ya, dengar ya, dengar ya, dengar ya. Itu sekedar informasi. Banyak ya? Ada yang bilang, Bu Nasiti bilang, Pak Gideon, tak bagiin ke orang boleh enggak? Wah, silahkan. Ya. Bagus, memperkenalkan saja. Ya, tapi orang-orang yang sudah mendengar tentang pengajaran ini perlu dibimbing. Kamu mau nggak ngalami seperti apa yang kamu dengar dari pelajaran itu? Alami sampai engkau berjumpa dengan Tuhan. Alami Tuhan dalam hidup Anda. Pak, nanti kalau sudah ngalami Tuhan, dia ninggalin kita gimana? Oh, nggak apa-apa saya. Saya nggak cari pengikut. Tugas saya mendewasakan. Kalau orang sudah ketemu Tuhan, tugas saya selesai. Tugas saya membimbing orang yang tadinya nggak kenal Tuhan. Sampai dia kenal Tuhan, ketemu Tuhan. Kalau sudah kenal Tuhan, ketemu Tuhan, dia bertemu, bergaul dengan Tuhan, dia bertumbuh langsung dengan Tuhan, ya sudah. Saya cari orang lain lagi yang dibimbing untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Amin. Alami Tuhan. Saudara, kalau dihitung
dari sejak saya mulai mengajar kelas pemuridan ini, itu sudah puluhan ribu murid, saudara. Betul. Ya memang ada yang bertumbuh, ada yang enggak. Tergantung kerajinan dan kemalasan mereka. Yang rajin bertumbuh, yang malas, ya sudah. Itu buah kemalasan Anda. Akhirnya kecewa. Pak Gideon itu hanya teori saja, ini dan itu. Saya bilang teori apa? Saudara, materi pemuridan ini sebelum di launching, itu kita godok baik-baik. Dipraktekkan. Ngalami banyak yang contoh-contohnya. Lalu dijadikan sebagai bahan materi pemuridan. Dan banyak orang yang tumbuh dengan pengajaran seperti ini. Kalau ada yang tumbuh, lalu sampai bisa mengenal Tuhan, yang enggak tumbuh, ya jangan nyinyir. Lalu bilang, ini teori. Kalau teori kenapa bisa mengubah orang lain, betul? Saya secara pribadi, banyak perubahan. Makanya saya kekeh. Saya tetap memberitakan ini. Kenapa? Pelajaran yang kita bahas ini banyak mengubah hidup saya. Kalau saya diubahkan, saya mengalaminya. Saya juga mau Bapak Ibu Saudara mengalami dalam diri kita semuanya. Amin. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Oke. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Jadi orang yang menerima Yesus, di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu menjadi terang manusia. Ketika terang itu sudah ada, tadi hukum di alam roh ayat 5 ini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Sehingga tidak ada yang menjadi rahasia Allah. Ada orang-orang kadang-kadang pakai istilah yang kelihatannya rohani. Ketika dia nggak mampu ngerti tentang firman ini dan itu, lalu dia bilang gini, saudara, ayat ini sukar, ayat ini sulit, ini rahasia Allah loh. Siapa yang pernah dengar begitu? Ada orang yang bilang, ini rahasia Allah loh. Saudara, mungkin betul. Saat itu menjadi sebuah misteri atau rahasia bagi Anda. Tapi ketika Anda bawa kepada Tuhan, Tuhan yang adalah terang, di dalam terang itu tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang disebut rahasia lagi. Masa sih, Pak? Iya. Coba baca. Markus pasal 4. Ayat 21 dan ayat 22. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mungkinkah orang membawa pelita supaya ditempatkan di bawah tempayan atau di tempat tidur? Bukankah supaya ditaruh di atas kaki pelita atau kaki tiang? Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Saudara, ketika pelita itu ditaruh di atas kaki Dian, di atas kaki pelita, tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Jadi kalau Anda nggak ngerti, ketika engkau ketemu dengan Tuhan, nanya tanya sama Tuhan, Tuhan iki piye? Amin. Gampang atau mudah? Lupa kok nggak ada pilihannya.
Memang nggak saya suruh milih. Gampang atau mudah? Kalau Anda nggak tahu, kalau Anda nggak ngerti, lalu Anda tanya, itu ya, lalu Anda dikasih tahu, itu gampang atau mudah? Ya gampang, karena Anda ketemu dengan orang yang ngerti. Anda ketemu dengan orang yang tahu. Sehingga Anda dikasih pengertiannya, Anda dikasih tahu kebenarannya. Amin. Kalau Anda nggak ketemu dengan orang yang ngerti, kalau engkau nggak ketemu dengan orang yang tahu, lalu Anda seorang diri, Anda mikir-mikir sendiri, Anda putar otakmu. Betul? Bunyinya cuma satu. Kira-kira. Amin. Kira-kira itu tidak bisa dijadikan standar. Kira-kira bisa benar, bisa enggak. Kalau benar ya puji Tuhan, kalau enggak benar ya maafkan saya. Kenapa? Kan kira-kira, betul? Saudara, di dalam Tuhan itu ada kepastian. Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran. Kebenaran itu nggak bisa Anda kira-kira. Kebenaran itu harus Anda cari. Kebenaran itu harus Anda temukan. Amin. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bukan kamu kira-kira, gitu enggak. Kamu akan mengetahui, harus tahu, jelas, tepat, amin, tentang kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apa yang Anda simpulkan, kalau itu hanya sebuah perkiraan, itu nggak bisa memerdekakan. Iblis akan berusaha untuk mengguncang apa yang Anda kira-kira. Mana mungkin, mana bisa, gitu ya. Lalu Anda bimbang. Lalu Anda ikutin alurnya si iblis. Iya ya, mana ada orang bisa berjalan di atas air. Menurut hukum, Archimedes. Gak mungkin. Tapi buktinya Petrus bisa berjalan di atas air. Betul. Karena dia ketemu, dia tahu tentang kebenaran yang dicontohkan oleh Yesus. Yesus berjalan di atas air, Petrus bisa berjalan di atas air. Amin. Kalau Anda tahu, penyakitmu telah disembuhkan oleh Tuhan. Saya yakin, Anda sudah sembuh. Amin. Ketika Anda tahu, Anda akan mengalaminya. Kalau engkau belum tahu, engkau nggak bisa mengalaminya. Temukan dan alami kebenaran itu. Masuk di dalam terang. Ketemu Tuhan. Ya. Nah saudara, mulai belajar. Tidak ada sesuatu pun rahasia yang tidak akan tersingkap. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi jangan pakai istilah lagi. Ini rahasia ilahi. Amin. Kalau Anda nggak ngerti, cepat datang ke terang. Lalu Anda akan melihat dengan jelas di situ. Tanya Tuhan. Saya kalau lagi mempersiapkan khotbah kadang-kadang kebentur ayat yang agak sulit gitu. Saya nggak mikir, cari referensi ini, itu, dan sebagainya. Saya doa, saya nyembah Tuhan. Tahu Tuhan mengingatkan ini, itu, dan itu. Kok cocok ya? Tuhan bicara. Pengertiannya begini, Gideon. Oh gitu ya Pak? Oh gitu ya Tuhan? Oke. Ketika saya sampaikan dalam khotbah, ada beberapa orang tanya, Pak, kok Bapak bisa mikir gitu tentang ayat ini gimana? Jawaban saya begini, siapa yang mikir? Orang selalu mengira saya berpikir, betul? Saya jawab, siapa yang mikir? Saya nggak pernah memikirkan, saya nggak pernah pikirin.
Kalau saya nggak tahu, saya tanya sama yang buat ayat ini. Kan gampang, betul? Mikir sendiri itu, wah sudah. Ya gitu, buang energi, betul? Ini sudah mulai mau botak, ini tambah mikir lagi sebentar lagi ya. Wih, dulu rambut saya tebel, sudah mulai tipis. Ini kalau dipakai mikir-mikir terus nanti ya, wah orang lihat saya bisa silau men gitu ya. Nah. Saya sekarang udah nggak banyak mikir. Ya, sekarang saya banyak nanya sama Tuhan. Amin. Yang masih jadi pemikir-pemikir, berhenti. Sekarang tanya Tuhan. Mungkin itu masalah hidupmu juga. Bila hati terbeban berat, ku datang Yesus. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Ya. Lalu dia berfirman, mari datanglah. Muncullah Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hei kamu sekalian yang utangnya banyak. Amin. Amin lagi utangnya banyak. Aku akan lunasi. Mari kamu yang sakit, mari kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Diundang, dikasih tahu oleh Tuhan. Amin. Boleh belajar ya. Nanya Tuhan itu enggak rugi. 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi seorang hamba Tuhan itu harusnya seperti Paulus ini. Kalau orang memandang Anda, Paulus bilang, hendaknya orang memandang kami ini sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Nah, orang memandang Anda, ini orang, ya Tuhan bicara sama orang ini. Semua yang dilakukan itu dasarnya cuma satu. Tuhan yang suruh. Betul? Saudara, kadang-kadang jadi hamba Tuhan model seperti ini memang nggak terlalu populer. Karena apa? Mungkin nggak dikenal sebagai hamba Tuhan yang kreatif gitu loh. Orang dunia itu menghargai kreativitas. Semakin orang kreatif, wah dijunjung tinggi. Tapi orang yang nyontek, itu dihina. Tapi di dalam Tuhan itu memang diajari nyontek. Kalau sekolah, 0 nilainya, betul? Kalau Anda nyontek, ulangan lalu nyontek, ketahuan, walaupun jawabannya benar, nggak ada nilai, betul? Tapi di dalam Tuhan, justru kalau Anda ngerti sendiri, itu beda, kebalik saudara. Kalau Anda ngerti karena dikasih tahu sama Tuhan, nah itu saudara, diacungin jempol. Sehingga nanti ketika hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan akan bilang, hei engkau hambaku yang setia, yang melakukan kehendak Tuannya, amin. Bukan ide gagasannya. Nah, jadi pernyataan seperti Paulus ini sekarang bawa dalam hidup Anda. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Tanya, Tuhan kasih tahu,
Artinya Anda diberitahu itu dipercayakan. Yang lainnya belum tahu, Anda sudah tahu. Lalu Anda beritahu orang yang lainnya. Ya. Nah, Kolose 2, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Semuanya itu ada di dalam Kristus. Kristusnya di mana? Bukan kecantol di surga. Kristusnya sekarang ada di dalam hati Anda. Betul? Ketika Anda undang Yesus masuk dalam hatimu, kau jadikan apa dia? Kebanyakan hanya dijadikan label atau aksesoris. Merasa keren. Jadi orang Kristen. Christ in. Ada Yesus di dalam saya. 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 Kurang yakin pakai kalung salib. Ya. Kaosnya ditulisin juga. Christ in. Wah. In Christ. Christ in. Cuh gitu ya. Inside. Oh itu aneh-aneh gitu. Tapi kalau ditanya, Yesus di mana? Oh di hati. Ditanya berikutnya, kenal nggak sama yang di hati ini? Bingung. Ya pokoknya sudahlah di hati saya. Bukan sekedar di hati. Yang di hati itu mulai kenali. Ajak kongko. Ajak ngobrol. Sapa terus. Kalau enggak, Yesusnya akan bubuk. Tidur. Betul? Dibangunin hanya karena ada masalah. Tidak pedulikah jika kami cilaka Tuhan? Bangun. Nah. Disapa katanya hanya karena ada persoalan. Kalau nggak ada persoalan, ngobrol sendiri, cerita sendiri, gitu ya. Melakukan aktivitas sendiri kayak murid-murid itu. Satu bahtera, satu perahu dengan Yesus. Yesusnya sampai tidur di buritan. Ketika ombak badai terjadi, baru dibangunin. Guru, bangun. Tidak pedulikah kalau kami binasa? Banyak orang Kristen model seperti itu. Menyapa Tuhan Yesus yang di dalam hatinya, kalau hanya butuh. Itu bukan relationship. Itu bukan sebuah persekutuan. Amin. Libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan Anda. Ya, mulai belajar saudara. Di dalam Dia, nanti Anda akan menemukan banyak hal. Karena mengenai rahasia yaitu Kristus. Ya, segala hikmat dan sebagainya itu tersembunyinya di dalam Kristus. Nah, Bapak Saudara, persekutuan ya dan komunikasi ya. Ia ingin Anda juga menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Nah, ini satu prinsip. Roh menyembah roh. Dua roh yang semula berbeda level, tetapi setelah roh Anda dibaharui oleh Roh Kudus, baru dapat terjadi persekutuan dan komunikasi antar roh. Dua level roh yang berbeda tak mungkin berkomunikasi. Jadi ketika perempuan Samaria yang bicara dengan Yesus di sumur Yakub itu, ketika bertobat, mengaku Yesus sebagai Tuhan, lalu tanya, kalau gitu bagaimana tentang penyembahan? Apakah aku harus menyembah di Gunung Gerizim atau ke Yerusalem? Yesus bilang, bukan Gerizim,
bukan Yerusalem. Penyembahan bukan masalah tempat. Bukan masalah waktu. Lalu Tuhan Yesus bilang, Allah itu roh. Barang siapa menyembah, hendaklah ia menyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembahan selalu berhubungan dengan rohmu. Tubuhmu itu hanya ekspresinya. Jiwamu itu hanya manifestasinya. Ketika rohmu menyentuh Tuhan, lalu ada aliran sukacita yang memenuhi rohmu, jiwamu, saudara, mengalami sukacita, lalu tubuhmu mulai mengekspresikannya. Anda mulai dancing in the spirit, gitu ya. Anda mulai mengalami holy laughter. Haleluya, dan sebagainya. Itu hanya ekspresi. Karena jiwamu termanifestasi. Tapi yang terkonek adalah rohmu. Amin. Sembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tapi persoalannya, ketika manusia jatuh dalam dosa, roh manusia itu derajatnya turun. Karena bukan lagi dikuasai oleh Allah, tapi dipengaruhi oleh daging dan jiwa manusia. Sehingga roh yang tadinya kuat, sekarang menjadi roh yang lemah. Nah, ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, roh Tuhan Yesus masuk, menyatu dengan roh Anda, mengupgrade kembali roh Anda yang telah turun levelnya itu. Nah, untuk itulah roh Anda harus di-upgrade setara dengan rohnya. Dengan cara dilahirkan baru. Dan intuisi Anda dihidupkan oleh Roh Kudusnya, lalu ia memberi lagi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bukan membuat interpretasi sendiri tentang Dia. Lalu ia sendiri hendak menyatakan dirinya kepada dunia melalui Anda. Rohmu harus di-upgrade setara dengan Dia. Binatang nggak bisa nyembah Tuhan. Walaupun binatang itu ada rohnya. Roh binatang itu ada. Tapi nggak bisa nyembah Tuhan. Kenapa? Karena binatang nggak pernah ngundang Yesus masuk dalam hatinya. Hanya manusia yang diketok oleh Yesus, betul? Tuhan Yesus nggak pernah ngetok pintu hatinya binatang. Yang diketuk hatinya itu hatinya Bu Nastiti. Tok tok, wow. Lalu kaget itu. Sopo kuwi? Gedar-gedor. Dibuka pintunya. Yesus. Yesus mengetuk pintu, dibuka, yang di luar siapa? Yang ngetuk itu dong. Nah, ketika Anda lihat Yesus di depan pintu, lalu Anda buka, sini, masuk. Yesusnya disuruh masuk. Yesusnya masuk. Kenapa Yesus masuk? Memang dia pengen masuk, saudara. Kalau dia nggak pengen masuk, kenapa dia ketok-ketok? Amin. Ini kepastian. Ketika Yesus diundang, dipersilahkan masuk, saya jamin Yesus masuk. Karena idenya yang pengen masuk itu bukan Anda. Yang pertama kali pengen masuk ke dalam hati Anda itu yang ngetok pintu Anda. Amin. Siapa? Yesus. Ketika dibuka, disuruh masuk, pasti masuk. Jadi Anda jangan bimbang. Masa sih Yesus ada dalam hati saya? Saya kan masih kotor. Saya kan masih berdosa. Yesus datang ketika Anda masih berdosa. Yesus datang ketika Anda masih kotor.
Tujuannya apa? Dia mau beresin Anda. Membuat Anda bersih. Membuat Anda suci. Membuat Anda kudus. Amin. Jangan nunggu kudus dulu. Baru merasa layak untuk terima Yesus. Banyak orang yang berdosa. Disamperin Yesus kan. Sampai ahli Taurat orang Yahudi bilang begini. Kalau dia itu Tuhan, dia datang dari Allah. Harusnya dia tahu dong, dia di rumah siapa. Ketika dia di rumah Sakius itu, ketika dia diurapi oleh Maria Magdalena, yang pernah dirasuk 7 roh jahat itu. Kok mau ya? Orang kudus begitu dipegang-pegang orang najis kayak begitu. Yesus gak alergi dengan orang berdosa. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Amin. Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus jadi sahabat bagi orang berdosa. Karena dia mau upgrade roh Anda. Amin. Supaya rohmu yang telah jatuh diinjak-injak iblis itu, sekarang dikembalikan pada posisinya. Setara dengan Allah. Loh Pak, kok bisa roh manusia itu setara dengan Allah piye toh? Saudara, ketika manusia diciptakan pertama kali, Tuhan bilang apa? Marilah kita menjadikan manusia itu setara, serupa, sederajat dengan kita. Awalnya, kalau Anda melihat setelah kerusakannya, Anda nggak akan melihat plan Allah semula itu. Ketika menciptakan manusia. Rohnya sempurna. Rohnya baik. Kayak Allah. Amin. Hanya manusia yang diciptakan menurut peta dan gambarnya Allah. Malaikat itu walaupun penuh dengan kemuliaan, dia nggak boleh menjadi sama dengan Allah. Ketika Lucifer mencoba untuk menyamai Allah, diusir. Tapi ketika orang sudah berdosa, lalu ingin menjadi seperti Allahku, mau sepertimu, Yesus, nggak diusir, saudara. Malah dibilang, betul, kamu harus seperti aku. Kembali pada desain awal yang pernah aku buat di dalam dirimu. Rohnya di-upgrade. Amin. Ketika rohmu di-upgrade, mentalmu juga berubah. Mental manusia dengan mental anak Allah itu beda. Mindsetmu juga akan berubah. Cara memandang masalah pun juga akan berbeda. Nggak ada keraguan, nggak ada ketakutan. Yang ada cuma satu, keyakinan dan kepastian. Amin. Sehingga ngomong itu gampang. Ketika dia ngomong pasti berubah. Kenapa? Keyakinannya kuat. Kenapa punya keyakinan yang kuat? Rohnya sudah di-upgrade. Posisi anak Allah itu kadang-kadang selalu saya ingatkan. Saya seminar di hamba-hamba Tuhan. Terus saya bilang, siapa Anda? Mereka selalu, oh Tuhan, siapakah aku ini? Lihatlah keberadaan hambamu. Saya datang sudah bawa obat cacing. Karena selalu bilang kami ini cacing dan tanah liat. Nih cacing, tak kasih kombandrin. Tiung. Cacingnya mati. Sekarang bukan cacing lagi. Kalian adalah anak Allah. Amin. Sini ada yang masih jadi cacing. Sini nanti tak gosen ya. Kombandrin. Dengerin pengajaran pemuridan seperti ini, yang cacingan nanti udah nggak cacingan lagi. Anda tahu identitas Anda. Aku adalah anak Allah. Amin. Rohmu di-upgrade. Pikiranmu diperbaharui. Menghadapi apapun itu sudah. Imanmu kuat sekali. Sekali ditolong oleh Tuhan. Anda melihat Allah yang sama. Yang pernah menolong saya kemarin. Hari ini juga akan menolong saya juga.
Karena dia nggak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Wah, saudara, saya malam ini kayaknya mau KKR. Ya, kenapa? Karena Tuhan mau. Tuhan mengembalikan status roh kita diperbaharui. Oke, saudara. Materinya masih panjang. Kayaknya kalau diteruskan nggak cukup waktu, ya. Tapi kita tutup dengan satu ayat dulu malam hari ini. Efesus 1 ayat 15 sampai ayat 17. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya, perhatikan ya, supaya apa? Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini doa dari seorang hamba Tuhan, namanya Paulus. Ketika melihat pertumbuhan jemaat di Efesus ini, dia bilang, aku nggak henti-hentinya berdoa. Ketika aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Jadi ketika kami membimbing orang, mementorin beberapa orang, lalu orang itu bertumbuh, saya sebagai mentor kadang-kadang hanya satu, mengucap syukur ketika melihat engkau bertumbuh. Adalah. Tapi kalau nggak tumbuh-tumbuh, sudah 10 tahun ikut itu ya, nggak bertumbuh-tumbuh terus, masih baby Christian gitu, rasanya gemes. Pak cubit pipinya nih, si bayi gendut nih. Ya. Makan terus, ya, jadi gendut, ya. Kapan gede, kapan jalan sendiri gitu ya. Kemana-mana minta digendong terus gitu. Lagunya cuma satu, ku tak dapat jalan sendiri. Jalan bersama dengan Tuhan. Betul? Memang dalam perjalanan kekristenan itu kan ada 3 hal ya. Ingat pelajaran sebelumnya? Kita didudukkan dulu bersama Yesus. Diservis sama Yesus. Ditopang sama Yesus. Betul? Orang duduk itu beban hidupnya ditanggung sama kursi. Ada yang menopang hidupmu. Setelah itu saudara, Anda akan diajak jalan. Jalan bareng sama Yesus. Tujuannya apa jalan bareng sama Yesus itu? Supaya ritme Anda itu selaras dengan Yesus. Kalau Yesusnya ke kanan, Anda ke kanan. Yesusnya ke kiri, Anda ke kiri. Yesusnya berhenti, Anda berhenti. Itu namanya jalan bareng. Betul? Nggak nyelonong sendiri. Hidupmu mulai terikat dengan komitmen dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, bertahan. Posisi yang sudah Tuhan berikan, Anda harus pertahankan. Sekali anak Allah, aku tetap anak Allah. Amin. Terus bangun itu. Nah, ketika melihat orang yang bertumbuh, Paulus bersyukur. Tapi setelah itu Paulus bilang begini, oleh karena itu, aku selalu mengingat engkau dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Ini ayat juga sedikit agak ruwet ya. Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah ada kata Allah, kenapa ada Tuhan lagi? Allah Tuhan kita Yesus. Paulus nggak bilang Allahku atau Allahmu atau Allahnya Apolos atau Allahnya Yohanes, nggak ngomong gitu. Tapi menunjuk pada satu pribadi, Allahnya Tuhan Yesus Kristus. Siapa Allahnya Tuhan Yesus? Allah Bapa. Nah, nanti Anda semakin mengenal 3 pribadi. Ada Bapa, ada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Anda akan tahu
Kalau Anda berdoa, untuk apa? Kepada siapa? Karena Paulus mengenal tentang tiga pribadi ini. Dia tahu porsinya. Kalau mau minta roh hikmat dan wahyu, mintanya bukan kepada Yesus. Mintanya bukan kepada Roh Kudus, tapi mintanya kepada Allah Bapa, Bapa segala roh. Enggak ya? Ya kalau belum ngerti Pak, kalau belum ngerti ya nggak apa-apa. Bapak Tuhan Yesus dan Roh Kudus harap maklum. Karena Anda belum ngerti. Tapi semakin mengenal, semakin mengerti, nanti akan Anda tahu. Anda siapa untuk kebutuhan apa. Amin. Untuk hal apa. Saya pun kadang-kadang masih keliru juga. Tapi saya terus berusaha untuk lebih lagi memahami dan mengenalnya. Amin. Nah saudara, apa yang diminta oleh Paulus? Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Untuk mengenal Tuhan dengan benar, itu hanya bisa kalau Anda ada revelation-nya, ada pewahyuannya. Saya kasih contoh. Satu kali Tuhan Yesus kumpul dengan murid-muridnya. Padahal sebelumnya kan sudah kenalan nih. Yesus nebak Nathanael, gitu ya. Yesus nebak Andreas, Yesus nebak Petrus, gitu ya. Nah, setelah mereka berkumpul beberapa lama, satu kali Tuhan Yesus itu tanya kepada 12 orang yang notabene adalah seorang murid. Ini link pertama loh. Orang yang selalu berjalan dengan Yesus, satu rumah dengan Yesus, makan bareng dengan Yesus, betul ya? Suka duka dengan Yesus. Satu kali Yesus tanya pada mereka, menurut kalian siapakah aku ini? Lalu mereka mencoba menebak. Engkau adalah Elia yang hidup kembali. Engkau yang tebak. Yesus senyum-senyum aja dengerin jawaban mereka. Lalu Petrus ngomong, aku tahu. Anda lihat nih, kenapa Petrus bilang aku tahu? Dia nggak bilang kira-kira, semoga benar. Aku tahu, ya, engkau adalah anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus benar nggak? Benar. Jadi kalau Anda tanya sama seseorang, atau tanya kepada anak Anda, atau Anda seorang guru, tanya kepada murid Anda, 2 tambah 2 berapa? 4. Benar nggak? Benar. Anda puji nggak? Pinter, betul ya? Kalau dia bilang 2 tambah 2 berapa? 1 gitu. Anda bilang murid Anda apa? Pinter juga. Anda bilang apa? Bodoh. Ya, salah. Enggak ya? Nah, Petrus jawabannya benar atau salah? Betul. Tapi saudara, Yesus nggak puas. Yesus bilang begini, Petrus, kalau kamu tahu, kan dia bilang aku tahu. Kalau kamu ngerti, kalau kamu bisa nebak, kalau kamu bisa jawab pertanyaan itu bukan karena kamu tahu, tapi karena Bapakku yang di surga yang kasih tahu kamu kan? Hehehe, itu bilang, iya. Nah, pemberitahuan dari Allah Bapa kepada Petrus, sehingga Petrus bisa menjawab pertanyaan Yesus itu disebut apa? Itulah yang disebut revelation. Itulah yang disebut pewahyuan. Tuhan kasih tahu. Ada instruksi, ada pemberitahuan.
Dia dengar suara. Tadi saya katakan di awal, manusia itu rohnya sama dengan ruang Maha Kudus. Tahun sekali imam besar bertugas masuk ke ruang Maha Kudus untuk apa? Untuk dengerin suara. Ketika sudah dengar suara, dia keluar sampaikan kepada Musa. Musa menyampaikannya kepada seluruh Israel tentang apa yang akan Tuhan perbuat untuk bangsa ini. Tentang suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu. Pewahyuan. Mengenal Tuhan itu hasil dari pewahyuan. Gak ada satu orang pun bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan gak menyatakan dirinya atas orang itu. Untuk kita bisa mendapatkan pernyataan Tuhan. Syaratnya cuma satu. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Terus saya suka satu lagu. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang. Kehidupanku, pernyataan kuasa, kekuatanku. Ada pernyataan, ada power, ya. Ada mujizat. Revelation-nya ada. Ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Sedang bersekutu dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, firman Tuhan, pengajaran malam hari ini belum menjadi satu dasar kembali. Yuk kita mulai aktifkan diri kita. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Besok kita lanjutkan lagi ya. Masih ada satu sesi lagi. Ayo, besok tetap datang supaya nyambung. Ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita foto dulu.